Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya saat ini sedang berada di tempat kelahiran saya nih, Kota Tasikmalaya. Tepat di belakang kita jalan yang begitu indah, fenomenal di Kota Tasik yang lagi viral sekarang, yaitu jalan baru Cisinga, Ciawi Singaparna. Ini kesana juga gunung. Kita merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Nah, bersyukur adalah merupakan ibadah. Maka oleh karena itu, seperti ibadah-ibadah yang lain, bersyukur pun juga mempunyai rukun, mempunyai tata cara. Maka rukun syukur menurut para ulama adalah ada 3. Jadi kalau salah satu dari rukun syukur ini tidak bisa kita laksanakan, maka kita bukan termasuk orang-orang yang bersyukur. Lalu rukun syukur yang pertama adalah i'tiraf. I'tiraf itu mengakui bahwa nikmat yang datang kepada kita itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita mendapatkan uang hari ini, jangan pernah kita menyangka bahwa hasil uang yang hari ini kita dapatkan itu adalah hasil kerja kita sendiri, hasil kepintaran kita sendiri, hasil kelihayan kita di dalam berdagang. Tetapi akuilah bahwa apapun nikmat yang datang kepada diri kita, yang kita rasakan, itu kita akui bahwa itu semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah kita mengakui bahwa nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah al-qaul, mengaplikasikannya, mengucapkannya melalui lisan. Dengan apa? Dengan sebuah kalimat yang sering kali kita ucapkan, yaitu hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Atau sebuah kalimat yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, ketika pertolongan Allah dan jalan keluar atau jalan keluar datang kepada kita, maka apa yang harus kita lakukan? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah dengan apa? Bihamdi rabbika wastaghfir. Dengan memujinya, mengucapkan alhamdulillah wastaghfir. Kemudian kita beristighfar kepada. Jadi ketika kita mendapatkan nikmat, maka rukun yang kedua kita ucapkan, silakan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfir. Jadi itu rukun syukur yang kedua. Kemudian rukun syukur yang ketiga adalah bil arkan, dengan anggota badan kita. Jadi rukun syukur yang pertama adalah i'tiraf, mengakui. Setelah kita i'tiraf, kasihkan dengan ucapan kita alhamdulillah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfir. Kemudian rukun syukur yang ketiga, mau tidak mau harus kita lakukan. Kalau kita tidak lakukan, maka syukur kita tidak termasuk, tidak lengkap syukur kita. Dengan apa? Dengan arkan, dengan anggota badan, yaitu dengan melakukan ibadah. Jadi ketika kita mendapatkan nikmat, kita buru-buru alhamdulillahirabbil alamin, akui nikmat itu dari Allah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Lalu kemudian kita melakukan sholat misalnya 2 rakaat, ataupun kita mendapatkan uang, ya buru-buru kita sedekahkan uang tersebut sebagiannya. Misalnya dapat uang 100.000, 2% setengahnya kita sedekahkan. Jadi 100.000 ya 25.000 aja, 2.500 atau 2.500. Jadi itu rukun syukur ada 3. Maka kalau salah satunya tidak kita laksanakan, kita bukan termasuk orang-orang yang bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Bahwa la in syakartum la azidannakum, kalau kita mau bersyukur pasti Allah akan menambahnya. Oleh karena itu kita laksanakan mari 3 rukun syukur ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau kita mau bersyukur dengan benar, nikmat-nikmat yang kita rasakan yang begitu enak, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambah kepada kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillah, insyaallah live dari Jalan Baru Singaparna, Ciawi Singaparna. Ini berada di sebuah kafe di ketinggian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersyukur, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menambah kenikmatan yang sedang kita rasakan. Wallahu minkum hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.